Pemirsa, kasus kecelakaan lalu lintas di Srengseng Sawah, Jakarta yang melibatkan purnawirawan polisi yang terjadi Oktober tahun lalu kembali menjadi sorotan. Bahkan Polda Metro Jaya kembali mengusut kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI ini dengan membentuk tim pencari fakta dan memerintahkan rekonstruksi ulang. Lalu bagaimana perjalanan kasus ini? Ulasannya akan disampaikan rekan Anggi Hasibuan. Silahkan Anggi. Baik, terima kasih Eva. Pemirsa, kasus kecelakaan mahasiswa UI terus mendapatkan perhatian publik. Kecelakaan antara pengemudi motor bernama Muhammad Hasya dengan mobil Pajero yang dikendarai mantan Kapolsek Cilincing AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono. Ini memiliki dua kronologi yang berdasarkan penjelasan polisi dan satu lagi adalah versi dari keluarga. Kita akan melihat perjalanan kasus ini, pemirsa. Baik. Dari kronologi versi polisi kami menemukan dua keterangan polisi yang berbeda. Bisa kita tampilkan data yang pertama di sebelah kanan saya ini. Bahwa pemirsa tanggal 26 November 2022 Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Joko Sutriono menyebut Hasya menyerobot jalur yang dilintasi Eko atau pengendara mobil lantaran menghindari genangan air. Korban tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu terjatuh. Berbarengan dengan badan dia kena mobil pas lewat mobil Eko Setia. Nah, polisi menyebut bukan penabrak, bukan terlindas. Kemudian versi keterangan polisi terbaru yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan Hasya menghindari kendaraan yang hendak berbelok ke arah kanan sehingga Hasya mengerem mendadak. Nah, Hasya tergelincir dan terjatuh ke sebelah kanan lalu bersama dengan itu mobil Eko melintas. Kecepatan Hasya pada saat ini disebutkan 60 km per jam, sedangkan mobil Eko adalah 30 km per jam. Polisi menyebut pengendara mobil dan keluarga Hasya telah beberapa kali dipertemukan untuk mediasi, tapi tidak ada titik temu. Baik, kita pindah ke kronologi versi keluarga. Sedangkan kronologi versi ayahnya Hasya, tanggal 6 Oktober 2022 saat Muhammad Hasya berkendara, tiba-tiba ada yang melintas. Hasya otomatis ngerem mendadak dan terjatuh ke kanan. Dari arah berlawanan muncullah mobil Eko Setia langsung menabrak dan melindas korban yang terjatuh di jalan. Ini kronologi menurut ayahnya Hasya ya pemirsa. Baik, kita boleh bergeser ke slide berikutnya. Hasya disebut tidak kebut-kebutan sebab sepeda motor korban hanya pecah kaca spion dan tidak ada lecet dan juga baret. Salah satu teman korban sudah coba minta tolong kepada Eko Setia, si mobil penabrak ini, untuk membawa ke rumah sakit, tapi ditolak. Kemudian Hasya harus terkapar 20-30 menit di pinggir jalan menunggu untuk dibawa ke rumah sakit, menunggu ambulans. Begitu. Kemudian, pemirsa, polisi ini menetapkan Muhammad Hasya sebagai tersangka. Namun kasusnya di SP3 karena Hasya meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, dengan informasi yang boleh kita tampilkan selanjutnya di sini adalah kita coba untuk beberapa keterangan ya dari polisi dan juga keluarga setelah perkembangan kasus ini. Menurut polisi sekali lagi ini meninggal dunia atau kejadian ini karena kelalaiannya Hasya sendiri. Jadi dia meninggal dunia. Kemudian Eko ini tidak merampas hak jalan orang lain karena berada di jalurnya. Kalau misalnya pihak keluarga dari Hasya belum puas menurut polisi ini bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, respon dari pihak keluarga adalah ada beberapa petinggi polisi meminta mereka untuk berdamai karena katanya posisi anak ibu sangat lemah. Ini menurut keterangan dari ibunya ya pemirsa. Jadi kasus ini terus mendapatkan perhatian publik dengan pertanyaan bagaimana seorang korban kecelakaan ini justru ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kemudian Polda Metro Jaya ini akan merekonstruksi ulang kasus kecelakaan Muhammad Hasya. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Imran ini mengatakan bahwa rekonstruksi ulang ini akan diawasi tim asistensi dan konsultasi dari berbagai pihak. Kita lihat informasinya di sebelah kanan saya pemirsa. Bahwa tim ini akan menjadi pencari fakta yang melibatkan pihak internal maupun eksternal. Kali ini Kapolda meminta agar menggunakan Scientific Investigation of Road Safety agar peristiwa kecelakaan bisa tertangani dengan baik dan bisa transparan. Di pihak keluarga Hasya memutuskan untuk tidak hadir dalam undangan dari Polda Metro Jaya karena menurut mereka acara pertemuan tersebut tidak berlandaskan hukum. Menurut kuasa hukum keluarga Hasya, Gita Paulina mengatakan tujuan diadakan pertemuan ini tidak terdeskripsikan dengan jelas, padahal acara ini juga turut mengundang berbagai pihak begitu. Nah, keluarga Hasya pemirsa kemudian juga melaporkan Polres Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum karena telah menetapkan status tersangka. Kuasa hukum keluarga Hasya mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan ini tidak sesuai.
Tim pencari fakta yang dibuat Kapolda Metro Jaya juga tidak tepat karena fakta yang digunakan adalah versi kepolisian yang tertuang dalam surat perintah penyelidikan dan penyidikan yang saat ini sudah dihentikan. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya karena laporan keluarga ke pihak Ombudsman ini akan kita jabarkan di informasi di sebelah kanan saya, pemirsa, bahwa alasan pihak keluarga Hasya melaporkan Polres Jakarta Selatan adalah adanya maladministrasi dan kesalahan-kesalahan prosedural formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan yang menimpa Hasya. Pihak keluarga kemudian menceritakan ke Ombudsman kronologis kejadian dan hal yang menjadi titik berat terkait maladministrasi dan juga kesalahan proseduralnya. Keluarga juga melaporkan salah satu rumah sakit dalam kejadian ini. Kuasa hukum keluarga menjelaskan pada 7 Januari, pemirsa, 2023 ya, jam 1 dini hari, pihak keluarga ini melakukan visum dan membayar hampir 3 juta rupiah ke pihak rumah sakit. Namun menurut pihak keluarga, pihak rumah sakit ini tidak memberikan kwitansi dan juga hasil visum. Alasan mereka adalah bahwa semua sudah diurus dan diberikan kepada pihak kepolisian. Padahal pada saat itu belum ada laporan polisi terkait dugaan kasus tabrak lari. Nah, berbicara soal kasus ini, pemirsa, muncul diskusi di publik mengenai dugaan adanya relasi kuasa yang akhirnya mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan sehingga kasusnya menjadi janggal. Yang ramai menjadi perbincangan adalah kasus ini kemudian dibanding-bandingkan dengan kasus Sambo yang ternyata ada upaya perintangan penyidikan. Memang perlu sebenarnya pembuktian apakah betul atau tidak, sehingga Kapolri pun meminta rekonstruksi lagi untuk membuka semuanya. Nah, ada upaya dari Kapolri untuk menjaga institusi kepolisian dari oknum-oknum anggota Polri yang menyimpang dan juga arogan. Nah, di sini Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan terus memperbaiki budaya pelayanan di tubuh Polri. Instruksi dari Kapolri sendiri adalah semua anggota untuk menanggapi keluhan masyarakat dengan serius, jangan sampai tidak merespon atau menghindari pertanyaan dari masyarakat yang menanyakan laporan alias di ghosting. Nah, jika Anda menemukan anggota Polri yang terindikasi melanggar kode etik, kepolisian menyediakan prosedur pelaporan. Pelapor atau pengadu ini bisa melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke sentra pelayanan terdekat. Kemudian penerima laporan nanti akan meneruskan pelapor, saksi-saksi lainnya beserta alat bukti bila mana nanti ada gitu ya, bila mana ada bukti ke Puspropos untuk dilakukan proses selanjutnya. Begitu. Jadi mari kita kawal sama-sama kasus-kasus yang sedang berlangsung saat ini, pemirsa. Jika bukan kita yang peduli untuk mengamplifikasi kasus yang ada, maka siapa lagi yang bisa menjadi pengingat bersama? Saya kembalikan ke Eva. Eva, silakan. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk ulasan Anda.